Meskipun sulit untuk menarik kesimpulan dari sesi tes resmi MotoGP kemarin, 5 hari sesi di Sepang dan Buriram telah memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana gambaran peta persaingan di musim MotoGP 2025. Berikut ini siapa saja yang telah melampaui ekspektasi sejauh ini, dan siapa saja yang tampil buruk dalam sesi tes kemarin. Keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin 2024 dan tidak menggunakan mesin 2025 menjadi kabar baik bagi para pesaingnya. Selain itu, Ducati juga akan menggunakan sasis yang sama seperti tahun sebelumnya, dengan kemungkinan besar tetap memakai aerodinamika 2024. Dengan hanya melakukan peningkatan pada sistem elektronik dan suspensi, tim-tim lain mendapat peluang lebih besar untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun GP24 tetap menjadi motor yang sangat kompetitif, fakta bahwa Ducati tidak melakukan perubahan signifikan pada mesin dan sasis bisa membuka peluang bagi rival-rivalnya untuk memperpendek jarak. Tahun lalu, Ducati mendominasi dengan memenangkan 19 dari 20 balapan. Tetapi dengan lebih sedikit motor Desmosed di GD Grid, Aprilia dan KTM bisa lebih sering bersaing di podium. Selain itu, Ducati harus menggunakan mesin yang sama hingga 2026. Sementara Honda dan Yamaha masih memiliki keleluasaan untuk mengembangkan mesin mereka hingga akhir siklus regulasi saat ini. Para pembalap yang mengendarai GP24 diprediksi akan menjalani musim yang kuat. Tidak seperti musim sebelumnya, di mana terdapat beberapa performa antara versi motor Ducati. Tahun ini, ke-6 pembalap Ducati akan menggunakan mesin yang sama, sehingga pertarungan menjadi lebih adil. Hasil uji coba menunjukkan Franco Morbidelli dan Alex Marquez tampil impresif dalam time attack. Sementara Fermin Aldeguer menjadi rookie tercepat hingga hari terakhir tes. Morbidelli sudah memahami karakter GP24 sejak di Pramac. Sementara Alex Marquez dengan cepat beradaptasi setelah memimpin waktu di Barcelona dan Sepang. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan performa setelah musim 2024 yang cukup stabil dengan finish di posisi ke-8 dalam klasemen. Ia kini lebih kompetitif dan diperkirakan dapat meraih hasil lebih baik pada 2025. Sementara itu, Marc Marquez kembali menarik perhatian setelah mencatat waktu tercepat di Buriram, hanya terpaut 0,15 detik dari rekor lap. Performanya yang luar biasa membuatnya menjadi favorit kuat untuk awal musim. Selain itu, ia juga sukses menyelesaikan simulasi balapan sepanjang 23 lap, memperlihatkan kecepatan konsisten yang mengkhawatirkan rival-rivalnya. Kepercayaan diri Marquez meningkat setelah cedera yang mengubah karirnya pada 2020. Meskipun ia mengakui tidak akan bisa kembali ke performa terbaiknya seperti di tahun 2010-an. Kecepatan yang ditunjukkannya dalam tes pramusim cukup untuk menantang dominasi Ducati. Sementara itu, rekan setim Marquez, Pecco Bagnaia, menjadikan kedatangan Marc Marquez sebagai tantangan baru dalam karirnya. Setelah kalah dari Martin dalam perebutan gelar 2024, ia ingin membuktikan dirinya sebagai pembalap terbaik Ducati. Namun, jika melihat hasil tes pramusim, Marquez tampaknya lebih siap untuk bersaing memperebutkan gelar. Di Buriram, perbedaan performa Bagnaia dan Marquez cukup mencolok. Sementara Marquez mencatat waktu tercepat, Bagnaia justru menghadapi berbagai masalah dan harus memulai ulang setup motornya dari nol. Ia memang sempat melakukan long run, tetapi belum mencapai tingkat yang sama seperti Marquez. Bagnaia tetap menjadi kandidat kuat dalam perburuan gelar, tetapi persiapannya untuk musim baru tidak berjalan mulus. Berlanjut ke Yamaha, meskipun Ducati menyebut Fabio Quartararo sebagai pesaing utama mereka, Yamaha memang telah menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan memulai tes lebih awal di Sepang, Yamaha berhasil meningkatkan performa pengereman dan kecepatan puncak, yang membuatnya lebih kompetitif baik dalam satu putaran maupun balapan jarak jauh. Namun masih ada kelemahan yang belum terselesaikan, terutama dalam kondisi grip rendah. Quartararo juga mengalami kesulitan dengan bagian depan motor di Buriram yang membuatnya tertinggal hampir 1 detik dari Marc Marquez. Di sisi lain, Pramac yang kini menjadi tim satelit Yamaha menunjukkan progres positif.
Jack Miller tampak nyaman dengan M1 dan bisa memainkan peran penting dalam kebangkitan Yamaha. Kemungkinan Honda menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun masih memiliki kendala pada kecepatan puncak dan grip. Namun suasana di dalam tim lebih positif dibandingkan tahun sebelumnya. Luca Marini dan Joan Mir kini lebih puas dengan peningkatan yang diberikan Honda. Sebuah perubahan besar dibandingkan 2024, di mana mereka kalah dari Johan Zarco dan Takaki Nakagami dari tim LCR. Honda versus Yamaha diperkirakan akan menjadi pertarungan yang menarik musim ini, terutama setelah Mir mampu menyamai kecepatan Quartararo dalam simulasi sprint di Buriram. Sementara itu di kubu Aprilia, keputusan merekrut Marco Bezzecchi awalnya diragukan. Tetapi performa pramusimnya membuktikan bahwa kepercayaan tim kepadanya tidak salah. Dengan absennya Jorge Martin karena cedera, Bezzecchi langsung menjadi tumpuan utama Aprilia. Catatan waktunya di Buriram bahkan menjadi yang tercepat bagi pembalap Aprilia sepanjang sejarah di sirkuit tersebut. Di lain sisi, rekan setimnya Martin mengalami kecelakaan di Sepang yang membuatnya absen hampir sepanjang pramusim. Ketidakhadiran ini menjadi pukulan besar terutama karena ia harus beradaptasi dengan motor yang benar-benar baru. Dibutuhkan waktu bagi Martin untuk memahami karakter Aprilia RSGP, dan kehilangan waktu berharga di pramusim bisa memperlambat proses adaptasinya. Sedangkan pabrikan asal Austria, KTM, mengalami krisis keuangan yang mana pasti berdampak pada tim balap mereka. Dari hasil tes awal, KTM tampaknya tertinggal dari Aprilia. Sementara Pedro Acosta dan Brad Binder berusaha maksimal. Kedua pembalap Tech 3 kesulitan menunjukkan performa yang kompetitif. Maverick Viñales memang mulai memahami karakteristik pengereman KTM. Tetapi Enea Bastianini masih kesulitan beradaptasi, terutama dalam memanfaatkan pengereman belakang dan teknik masuk tikungan.